dialog di lingkaran teman-teman di antara Demokrat dan kemudian PDI Perjuangan, juga yang pernah kita saksikan secara publik antara Mbak Puan dan Mas AHY. Itu selama ini kan berjalan dengan baik, artinya komunikasi itu terjalin dengan baik, dan kita bicara di dalam konteks baik pilpres, tukar pikiran maupun pileg. Ya, dua-duanya pernah punya masalah di masa lalu. Itu kan politik biasa dan hal yang normal dalam politik. Partai politik itu pasti akan berkonflik, tetapi bagaimana menjalankan manajemen konflik yang bagus. Nah, 2004 punya hubungan yang tidak baik antara Bu Mega dengan Pak SBY. Ya mudah-mudahan ke depan bisa baik. Nah, kalau bisa baik itu kan apa yang dikatakan Mbak Desi tadi, bisa menjadi permulaan dari pembentukan pembangunan koalisi gitu. Tetapi kalau hubungannya terus tidak bagus, ya agak sulit untuk bisa masuk ke koalisi Ganjar. Ya, respon dari teman-teman ya seperti apa yang disampaikan oleh Kang Ujang tadi bagus gitu. Artinya saya juga terkejut gitu, artinya melihat bagaimana respon publik gitu. Ketika Mbak Puan bertemu Mas AHY. Selama ini kan publik terutama ya di berbagai macam pembicaraan di media sosial itu sangat merespon atau menyukai konflik-konflik politik itu menjadi berita gitu. Tapi ketika pertemuan antara Mbak Puan dan Mas AHY waktu itu, respon publik luar biasa terhadap pertemuan yang mempertemukan. Ya, kita tahu bahwa Partai Demokrat selama ini berada di luar pemerintahan. Begitupun ketika Pak SBY memimpin negara ini, PDI Perjuangan berdiri di luar pemerintahan. Sehingga dua partai ini menjadi simbol daripada yang ada di dalam dan ada di luar pemerintahan. PDIP, parpol pengusung Ganjar Pranowo akan gelar pertemuan dengan Demokrat. PDI Perjuangan atau PDIP mengatakan bahwa beberapa partai politik atau parpol pengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 akan menggelar pertemuan dengan Partai Demokrat. Hal ini usai Partai Demokrat resmi keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yang mendukung pencalonan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Kami mendengar beberapa partai politik yang mengusung Pak Ganjar itu juga akan mengadakan pertemuan dengan Partai Demokrat, kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto dikutip dari siaran pers Sabtu 9 September. Menurut dia, PDIP tak masalah dengan komunikasi politik yang dijalin partai politik pengusung Ganjar tersebut. Namun Hasto menegaskan partai politik yang masuk koalisi Ganjar Pranowo harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ini hal yang bagus, komunikasi politik membangun kesepahaman, tetapi kami juga tegaskan kalau bekerja sama dengan partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, maka betul-betul harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara sehingga kerjasama itu akan kokoh, jelasnya. Dia menyampaikan komunikasi politik PDIP dengan Partai Demokrat juga semakin intens. Namun Hasto belum bisa memberikan jawaban pasti apakah Demokrat akan bergabung bekerja sama memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Komunikasi politik sudah dijalankan sejak rapat kerja nasional yang ketiga, ujarnya. Hasto menambahkan Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga sudah menemui Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Selain itu, Hasto juga menyatakan dirinya sudah menemui Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki. Komunikasi politik yang intens juga terus dilakukan, termasuk melalui Utut Adianto atau Wasekjen PDIP, Bambang Wuryanto, Ketua Bapilu PDIP, dan Said Abdullah, Ketua DPP PDIP, tutur Hasto. Demokrat, kita move on, tak ada CLBK ke Anies. Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menegaskan pihaknya tidak akan kembali mendukung bakal Capres Anies Baswedan. Menurutnya, Demokrat sudah sepenuhnya move on dari koalisi perubahan. Pernyataan Herzaki itu untuk menanggapi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin yang berharap Demokrat kembali mendukung Anies. Sudah jelas kita move on, tidak ada CLBK, cinta lama bersemi kembali, kata Herzaki di kantor DPP Demokrat Sabtu 9 September. Herzaki mengaku cukup sekali Demokrat diberi harapan palsu. Ia mengaku sudah kapok dan menyatakan cukup pada koalisi perubahan. Jangan sampai dikhianati sekali masih terus jadi bucin.
Cukuplah kita di ghosting. Iya, kita tidak menolak. Iya, yang pasti kalau dari kami tidak akan ada yang namanya CLBK, ujarnya. Meski demikian, Herzaki menghormati ajakan Caimin. Menurutnya, pihaknya tak pernah ada masalah dengan Caimin. Pak Muhaimin kami menghormati, kan kami tidak pernah berkoalisi dengan beliau. Kan kemarin kami tidak berkoalisi, kami tidak dikhianati oleh beliau. Silahkan jalan saja, kalau misal beliau jalan, ungkap dia. Herzaki kembali menyampaikan selamat dan menyatakan siap bertemu kembali dengan Anies di debat Capres-Cawapres. Selamat menempuh hidup baru, selamat menjalani, sampai bertemu nanti di debat Capres, pungkasnya.